彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Chen, menyebabkan hati Xiao Yan gemetar pada saat ini. Mata Xiao Chen sangat dingin. Kakinya terbanting di tanah, dan dengan sekejap, dia muncul di atas kepala Old Man Hunmo. Kapak berwarna darahnya yang besar persis seperti kapak Divine yang bisa memecah dunia saat itu dengan kasar diretas ke arah Old Man Hunmo. Kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat dihapus saat menghantam web. Apakah begitu? Cahaya merah melintas di mata Xiao Chen setelah mendengar ini. Jejak darah tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan. Jaringan tulang seperti sutra itu mudah putus, dan kapak itu terus menuju tenggorokan Old Man Hunmo. Pak Tua Hunmo telah mengalami kerugian selama pertukaran awal ini karena menjadi arogan. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Awan hitam di langit itu tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin Old Demon Hunmo terdengar. Kapak besar yang berlumuran darah di tangan Xiao Chen dengan liar menari seperti kincir angin saat dia menyaksikan cahaya berdarah dengan cepat membesar di depannya. Bergetar. Cahaya berdarah itu menerbangkan puluhan ribu kaki ke belakang setelah dipukul dengan kejam seberat 10.000 kaki. Tangisan aneh yang tajam muncul saat beberapa gunung berubah menjadi debu. Meskipun telah mengalami pukulan serius, kekuatan hidup dari cahaya darah itu sangat kuat. Sekali lagi bergegas setelah hanya menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang dapat dengan jelas melihat penampilannya. Suara dari menghirup udara dingin terus muncul. Cahaya darah itu adalah objek seperti katak. Namun, warnanya benar-benar merah gelap. Pergi! Pak Tua Hunmo mengabaikan tatapan ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Chen, yang jaraknya cukup dekat. Itu Soul Curse Toad sekali lagi ditembak setelah mendapatkan perintahnya. Old Man Hunmo, di sisi lain, terus meluncurkan serangan diam-diam sementara Soul Curse Toad menahan Xiao Chen. Setiap serangan menyelinap kejam dan menargetkan bintik-bintik fatal Xiao Chen. Kepala Xiao Yan beralih ke alam, yang telah dibangun sebelumnya. Pertempuran di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, Xiao Yan masih bisa merasakan kekuatan destruktif yang meletus di dalamnya. Tetapi saat ini tidak mungkin untuk secara jelas mengamati situasi pertempuran di dalam dengan hanya satu mata telanjang. Sementara Xiao Chen dan Old Man Hunmo sedang terlibat dalam pertempuran yang ganas dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Banyak seruan berdering di sekitar pegunungan setelah melihat dua sosok yang keluar dari terowongan spasial. Keduanya kepala Hall of Souls dan Xiao Yan di bawah ini membuka mulut mereka pada saat bersamaan. Hasil pertarungan antara dua individu ini sangat penting pada saat ini. Hun Qianmo dan leluhur dari Pil Tower ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Kekuatan keduanya sangat mirip. Kepala Hall of Souls dan Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiao Yan masih baik-baik saja, tetapi kepala Hall of Souls akhirnya mengerutkan kening. Kepala ekspresi Hall of Souls mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Old Man Hunmo memiliki kekuatan bintang 5 Dou Sheng yang canggih. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah bintang 5 menengah Dou Sheng. Mengingat celah seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Old Man Hunmo untuk menang. Dentang!
Tubuh raksasa Soul Curse Toad seperti peluru meriam yang dengan kejam menabrak kapak besar. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen beberapa langkah mundur. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin yang gelap dan dingin bergegas menuju ke tempat yang fatal di punggungnya dengan gerakan yang ganas dan ganas. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Itu mengirim rantai terbang seperti ular berbisa itu. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, kapak darahnya memantul. Seluruh lengannya terasa sedikit kebas. Xiao Chen, terlepas dari seberapa berpengalaman kamu, aku melampaui kamu dalam hal kekuatan. Gemuruh. Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari dalam awan gelap seperti ular perak. Bagaimana ini mungkin? Wajah Old Man Hunmo berubah drastis saat dia merasakan aura Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Xiao Chen tidak memberikan Old Mo kapan saja untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya tiba-tiba membuat busur aneh di langit. Desir. Pak Tua Hunmo merasa tubuhnya menjadi dingin ketika dia menghadapi garis berdarah yang aneh, yang dengan cepat membesar di matanya. Tangan Old Man Hunmo menekan kepala Soul Curse Toad di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. The Soul Curse Toad segera memancarkan tangisan tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar dari Soul Curse Toad meleleh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Xiao Yan hendak mulai mencari karena pemikiran ini melintas di hatinya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah besar. Leluhur Xiao Chen. Kedua pihak terkejut setelah melihat penampilan menyedihkan dari dua individu ini. Jelas, tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiao Chen menghapus jejak darah dari wajahnya. Dia memelototi Old Man Hunmo di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Kekuatannya memang hanya pada tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Dia tidak dapat terus-menerus melepaskan serangan itu dari sebelumnya, yang bisa menandingi bintang 5 lanjutan, Dou Sheng. Hasil imbang lainnya. Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar dan tertawa pahit. Kepala Hall of Souls dengan erat mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil yang didapat Old Man Hunmo. HMPH, mengapa kamu tidak mencobanya di lain waktu? Wajah Old Man Hunmo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi kemarahan pada saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan telah kehilangan Soul Curse Toad. Terlebih lagi, luka di dalam tubuhnya membuatnya sakit kepala. Aku sudah mengatakan kepada kamu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan aliansi Skyman Shahan, namun kamu semua telah bersikeras tentang apapun yang dilakukan eselon atas. Banyak pasang mata di sekitar pegunungan memancarkan suara sos saat mereka menangkap kepala Hall of Soul melangkah maju. 2 kali seri dalam 3 pertempuran. Ini agak mengejutkan kepala ini, tapi ini tidak akan bisa mengubah hasil akhir. Kepala aula jiwa adalah 1000 kaki dari Xiao Yan ketika dia akhirnya berhenti dengan lambat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Orangnya tenang ketika dia berbicara. Ekspresinya tidak berubah karena situasi saat ini. Xiao Yan bertukar pandang dengan kepala Hall of Souls. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara tampaknya telah meningkat pada saat ini. Kita harus meninggalkan ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Kadang-kadang, kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara. Kepala balai harus menjaga dirinya sendiri. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Haha. Hall of Souls tidak meninggalkan siapapun yang hidup ketika melakukan sesuatu. Cara berbicara seperti ini hanya untuk individu biasa-biasa saja. Jika orang khawatir tentang semua ini ketika mencoba untuk mencapai hal-hal besar, seseorang akan menjadi sedikit kecil. Kepala Hall of Souls tertawa keras saat dia menyindir. Suara Xiao Yan lembut, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang padat yang terkandung dalam kata-katanya. Dia tidak bisa melupakan banyak insiden yang tersebar dari masa lalu bahkan sekarang. Klan Xiao akhirnya pecah karena klan Hun. Ayahnya telah ditangkap dan anggota klan telah terbunuh. Sebelum kepala Hall of Souls dapat mengucapkan semua yang ingin dia katakan, dentuman sonik yang rendah dengan cepat diambil oleh telinganya. Kedua jari Xiao Yan tidak berhenti. Kepala Hall of Souls mendengus dingin ketika dihadapkan dengan serangan keji Xiao Yan. Xiao Yan tertawa saat menyadari serangan, tetapi tangannya tidak berhenti.
Sebaliknya, dia menurunkannya dan dengan akurat menekan jari-jarinya ke telapak kepala Hall of Souls. Api merah muda melintas dan douki hitam pekat di telapak tangan cepat meleleh. Ini sungguh layak menjadi api lotus demonik pemurnian. Kepala Hall of Souls telah terluka saat pertarungan dimulai. Meski tidak serius, itu tetap tampak sangat jelek. Pertarungan antara keduanya tampaknya merupakan pertarungan jarak dekat. Selain itu, kedua pihak secepat hantu. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya, dan gelombang spiritual yang mengerikan menghantam kepala Hall of Souls dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap, pegunungan bergemuruh. Banyak ahli memucat karena fluktuasi spiritual ini. Segar darah segar keluar, dan mereka mundur dengan wajah kaget. Hanya kekuatan gelombang sonik membuat mereka benar-benar rentan. Gelombang sonik bentrok dan menyebar ke langit. Kepala Hall of Souls secara acak memecahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiao Yan melirik kepala Hall of Souls tetapi tidak menjawab. Dia membuka mulutnya dan nyala api merah muda diludahkan. Setelah munculnya nyala merah muda ini, pepohonan di sekitar gunung memancarkan tiupan dan self-ignited di depan banyak mata yang terkejut. Kepala Hall of Souls berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan memberi kepala aula jiwa, yang mengambang di langit di atas, pandangan yang dalam. Kedua tangannya muncul seperti bunga teratai saat mereka menari dan membentuk banyak gambar setelahnya. Mengikuti segel tangan ini, sekelompok api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoos saat ia menembak ke langit. Akhirnya, ia dengan cepat menggeliat di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan saat nyala api merah muda bergoyang. Pak Tua Hun menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan api lotus demonik pemurnian. Meskipun kepala aula jiwa adalah tingkat yang lebih tinggi dari Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan besar. Aku pernah melakukan upaya untuk mendapatkan api lotus pemurnian iblis ini saat itu, tetapi aku akhirnya kembali dengan kegagalan. Mata Xiao Yan mengeras setelah pelat api terbentuk. Tangisan rendah tiba-tiba memancar. Pelat api merah muda di langit memancarkan gelombang suara berdengung setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Lempeng api kemudian mengeluarkan suara retak saat diputar secara perlahan. Pergi! Segel tangan Xiao Yan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala aula jiwa di langit, dan piring api dengan cepat naik. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk jurang dalam setinggi 10.000 kaki di depan banyak mata tertegun. Tampaknya seolah-olah semua benda yang disambar sinar api itu tampaknya telah berubah menjadi tidak ada. Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Semua orang saling memandang saat pikiran ini melintas di hati mereka. Xiao Yan melihat kepala Hall of Souls di langit, yang dengan paksa menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin karena tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Ini buruk. Ekspresi Old Man Hun mau segera berubah setelah merasakan energi ini. Kilatan dingin tiba-tiba melonjak dalam mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran jempol. The Fireplate reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Ledakan keras bergema di langit. Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit sukacita ketika melihat tanah balok. Bahkan kepala Hall of Souls kemungkinan akan menderita setelah diserang oleh serangan yang begitu kuat. Leluhur dari Pil Tower juga mengunci matanya di tempat di mana nyala api merah muda telah meledak, tetapi alisnya sedikit merajut. Sudahkah pemenang ditentukan? Mata dari seluruh gunung menatap ke langit. Engah! Sedikit suara tiba-tiba keluar dari area di mana nyala api merah muda menyebar. Dia memang tidak mati. Ekspresi Xiao Yan tidak senang setelah mendengar suara sedikit ini. Peringatan di hatinya meningkat. Tindakan sosok hitam itu segera membangkitkan kegemparan. Mata Xiao Yan sedikit tertegun ketika mereka mengamati kepala aula jiwa saat dia perlahan berjalan keluar dari api. Xiao Yan merasa tidak percaya. Rasa api lotus demonik pemurnian memang lezat. Kepala Hall of Souls dengan lembut tertawa. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh.